sekarang gue akan memberikan beberapa gerakan-gerakan pantomim sederhana. Seperti misalkan tadi pegang kaca, ya, pegang kaca. Terus juga ada pegang tali, ya kan? Kok bisa gitu kan? Kayak beneran pegang tali. Itu ada triknya. Yang pertama, kalau pengen pantomim, aksi pantomim itu, yang pertama mental sob. Ya mental pertama. Sebab kalau tidak ada mental, ya nggak pede. Pantomim acak-acakan. Ya. Yang kedua itu ekspresi wajah. Sebab ekspresi wajah juga mempengaruhi gerakan-gerakan pantomim. Atau misalkan kita seperti misalkan sedang senang, sedang sedih, atau sedang galau, itu ada ekspresinya. Wajah itu harus diekspresikan. Misalkan contoh ekspresi senang, nah senang, gitu senang. Tapi kalau sedih, sedih itu diputusin pacar misalkan sedih, ya kan? Terus kalau misalkan lemes, ya lemes gini. Itu aja ekspresi wajahnya merengut, nggak senang gitu kan. Terus yang ketiga, yakni skill atau kemampuan, atau sebelumnya udah pernah belajar pantomim. Nah itu penting, atau pengalaman lah, ya itu juga pas untuk pantomim. Sebab apa? Kalau kita nggak melihat gerakan-gerakan pantomim, atau kita nggak pernah nonton yang namanya pantomim, atau pernah lihat di TV Chaplin, nah itu juga sama, pakai gerakan-gerakan pantomim. Itu yang ketiga. Terus yang terakhir, yang keempat, yaitu fit. Jadi kondisi badan harus fit dan sehat. Sebab kenapa? Kalau kita tidak sehat, kalau kita tidak fit, nanti acara pantomim yang kita tunjukkan kepada para penonton itu jadinya bawahnya lemas. Masa bawa pantomim gini? Kayak orang harus apa ya? Belum makan jadinya. Ya itu yang terakhir. Itu harus fit, ya. Posisi tubuh juga harus nggak boleh lemes. Itu yang terakhir. Yang pertama apa tadi? Pertama mental, ya mental pertama. Kedua ekspresi wajah. Ketiga skill atau kemampuan. Dan terakhir keempat ialah apa? Fit. Ya bagus sekali. Pak, dan sudah pada apa? Saya akan menggunakan gerakan pantomim. Yang pertama gerakan kaca. Nah, kaca itu sebenarnya simple. Itu intinya ada di jari atau di kepalan tangan nih. Ada di situ, ya, ada di jari. Nah, misalkan contoh kita lagi megang kaca. Nah, ini pada posisi saat kita mau bergerak, ya, itu usahakan telapak tangan ini tidak usah ikutan gerak, atau tetap dalam posisi tetapnya, dalam posisi semulanya, tidak boleh ikutan gerak. So kita mau gerakin badan, ya cukup badan. Nah tapi ingat, telapak tangan dua ini nggak boleh ikutan. Nah seperti itu, ya. Nah itu juga harus banyak-banyak latihan sob, ya. Itu yang harus diingat. Nah itu yang kedua, yaitu kita seperti pegang tambang atau tali. Diambil talinya, pegang, digerakkan. Ingat, yang paling utama, antara tangan kanan dan tangan kiri, dua-duanya harus digerakkan secara bersamaan. Tidak boleh saling selang menyerang. Seperti misalkan kalau saling menyerang begini, jadi kan nggak seimbang. Tapi kalau kita bersamaan gerakannya, itu seperti megang beneran, tali beneran atau tambang beneran. Contoh, nah, tuh. Ingat posisi saat kita menarik atau itu juga harus ada ekspresi wajah. Itu jangan sampai lupa ekspresi wajah.
Terus yang ketiga, saat posisi tambang berada di atas. Tadi kan di samping, sekarang di atas. Kita pegang tambang tangan kanan, dan pegang lagi dengan tangan kiri, goyangkan. Ingat, yang harus perhatikan ialah tangan, telapak tangan ini tidak harus bergerak atau mengikuti gerakan badan, hanya badan dan anggota lainnya kecuali telapak tangan. Itu yang harus perhatikan, ya. Tuh. Yang ketiga atau yang terakhir ini inti. Sebenarnya bukan inti. Jadi variasi gerakan pantomim. Misalkan kita memegang bunga ini terasa berat, saya pegang bunganya, ingin terasa berat, hanya cukup gerakan badan kecuali telapak tangan. Misalkan seperti ini. Nah, jika kita ingin mendorong ke samping, ya hanya bergerak badan. Telapak tangan yang memegang bunga tidak usah ikut bergerak. Karena itu kalau bergerak ntar nggak sedang tertekan bunganya, atau tidak sedang diikat atau tetap berada posisinya. Jadi kita itu harus, telapak tangan ini harus tidak boleh ikutan gerak dengan gerakan badan. Seperti itu. Itu contoh memegang benda. Dan terakhir itu dengan bagaimana supaya kita kemana-mana atau mau berjalan kemana-mana itu supaya benda ini tetap dalam posisinya. Dalam artian kita mau kesini, bendanya tidak ikut, ya kan, tidak ikut. Kita mau kesini, bendanya tidak ikut. Itu dia, telapak tangan anggota yang memegang benda tersebut tidak usah ikutan bergerak. Gitu. Kita bisa ngomong ke depan. Usahakan posisi tangan yang memegang benda tersebut tidak usah ikutan bergerak. Nah, yang muter-muter begini, ya kan? Tuh. Itu yang terakhir. Oke sob, itu suatu pelajaran sederhana untuk para pemula yang mau belajar pantomim. Tuh saya kasih tips-tipsnya dan inti-intinya. Dan masih banyak lagi variasi-variasi pantomim. Sekarang kita memegang bola lempar. Banyak sekali tuh variasi pantomim. Dan mungkin cukup sampai situ saja tips yang saya berikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya di rumah. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.